Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyambut dengan sukacita dan saya rindu menyampaikan firman Tuhan di dalam pesan pastoral hari ini. Saya ambilkan dari firman Tuhan Ulangan pasal 8 ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya berikan tema manfaat dan hasil baik dari penderitaan. Tentu tema ini akan bertolak belakang dengan pikiran kita. Kenapa penderitaan itu ada manfaatnya? Kenapa penderitaan itu ada hasil baiknya? Kalau kita membaca firman Tuhan tadi, Ulangan 8 ayat kedua dan ketiga, tentu penderitaan itu yang diizinkan oleh Tuhan ada sisi baik buat kehidupan kita. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan cepat-cepat kita menengking penderitaan itu. Sebab ada maksud Tuhan, penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, mari saya ingin mengemukakan apa saja manfaat dan hasil baik dari penderitaan itu. Yang pertama, penderitaan menyebabkan kita mencari firman Tuhan dan mengajarkan rendah hati. Ulangan pasal 8 ayat kedua dan ayat yang ketiga jelas mengatakan bahwa penderitaan itu membuat umat Israel pada waktu itu diajar untuk rendah hati. Kita tahu bahwa umat Israel pada waktu itu adalah umat yang arogan, yang tegar tengkuk. Artinya susah untuk diberitahu. Tetapi dengan keadaan mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka diajar oleh Tuhan kerendahan hati. Dan mereka diajarkan untuk mencari Tuhan, mencari firman Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Penderitaan itu dapat membuat kita mencari firman-Nya dan juga belajar untuk rendah hati. Nah, yang kedua, penderitaan adalah alat memurnikan kita. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi penderitaan itu adalah alat yang baik dari Tuhan untuk kita. Untuk memurnikan kita supaya kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pernah melihat tayangan di YouTube kah atau pernah melihat langsung bagaimana proses emas murni itu? Ada proses yang berkali-kali menjadikan emas yang masih tercampur dengan pasir, tercampur dengan material-material yang lain, terus-menerus dipanaskan dengan suhu tertentu sampai dia menjadi emas yang murni. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tentu pemurnian yang datangnya dari Tuhan itu melahirkan kita akan timbul seperti emas yang murni di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi kalau demikian, maka pemurnian yang datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu jangan tolak. Apalagi ditengking-tengking pemurnian itu. Karena itu mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi yang ketiga, penderitaan menjadikan kita lebih banyak berbuah. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong, tapi yang berbuah itu rantingnya dibersihkan lagi, sehingga lebih banyak buahnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan adalah salah satu yang dipakai oleh Tuhan
untuk memurnikan, juga untuk membuat kita berbuah-buah lebih banyak lagi. Yang keempat, penderitaan membuat kita lebih tekun. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga B atau ayat yang ketiga saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi ternyata di dalam kesengsaraan itu ada maksudnya Tuhan untuk kita bertekun kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Dan yang kelima, penderitaan membuat kita lebih bijaksana. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahannya setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Jadi jelas penderitaan itu ada sisi baiknya, ada manfaatnya. Jadi kita, kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi, kita banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu penderitaan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin sakit penyakitkah? Atau mungkin kehilangan pekerjaankah? Atau mungkin terjadi goncangan dalam keluargamu? Jangan pernah mengeluh, menggerutu kepada Tuhan, apalagi mengutuki Tuhan. Kita mengucap syukur, penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan izinkan terjadi penderitaan dalam kehidupan kami, karena banyak manfaat, banyak sisi baiknya untuk membangun kehidupan kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami boleh melewati daripada masa penderitaan ini atau masa kesengsaraan ini. Dan kami percaya Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.